Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aprilia dari kelompok 4. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi massa bagi masyarakat dan beberapa bagian yang ada di dalamnya. Menurut Dominic, fungsi komunikasi bagi masyarakat terdiri dari surveillance pengawasan, interpretation penafsiran, linkage keterkaitan, transmission of values penyebaran nilai, dan juga entertainment atau hiburan. Saya akan mulai menjelaskan dari surveillance atau penyelidikan atau pengawasan. Media massa dalam salah satu aktivitas penyampaian pesannya adalah dengan pemberitaan. Segala peristiwa dan kejadian hampir di mana saja di sekitar kita yang dekat maupun yang paling jauh tidak luput dari pemberitaan. Aktivitas pemberitaan yang dilakukan oleh media massa itu akan membawa fungsi, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Fungsi ini disebut juga fungsi pengawasan terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Komunikasi massa terus-menerus mencari tahu, penyelidikan, mengumpulkan informasi lalu menyebarluaskannya kepada khalayak. Fungsi inilah yang dimaksud dengan fungsi pemberitaan dari komunikasi massa. Bagi Lasswell, komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasan, artinya menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama: A. Warning of beware surveillance, pengawasan peringatan. B. Instrumental surveillance, pengawasan instrumental. Fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya gunung berapi, kondisi yang memprihatinkan, tayangan inflasi, atau adanya serangan militer. Peringatan ini dengan serta-merta dapat menjadi ancaman. Sebuah stasiun televisi mengelola program untuk menayangkan sebuah peringatan atau menayangkannya dalam jangka panjang. Sebuah surat kabar memuat secara berseri bahaya polusi udara dan pengangguran. Kendati banyak informasi yang menjadi peringatan atau ancaman serius bagi masyarakat yang dimuat oleh media, banyak pula orang yang tidak mengetahui tentang ancaman itu. Fungsi pengawasan instrumental adalah penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Berita tentang film apa yang sedang dimainkan di bioskop, bagaimana harga-harga saham di bursa efek, produk-produk baru, ide-ide tentang mode, resep makanan, dan sebagainya adalah contoh-contoh pengawasan instrumental. Kemudian berlanjut kepada interpretation atau penafsiran. Media pada dasarnya mereproduksi kembali berbagai peristiwa atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada saat itulah media menjalankan fungsinya dalam menafsirkan informasi yang diterimanya untuk selanjutnya disebarluaskan pada khalayak luas. Kemudian ada linkage atau pertalian. Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk linkage pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu hal. Contoh kasus di Indonesia. Kemudian kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama tetapi terpisah secara geografis dipertalikan atau dihubungkan oleh media. Demikian penjelasan dari saya tentang fungsi komunikasi massa bagi masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat kalian semua, dan terima kasih.